Selamat datang di channel Rian Rio Official. Selamat sore. Izin memperkenalkan diri perwakilan kelompok 12 jurusan PGSD kelas 1A dari kampus UPI Cibiru. Kami di sini ingin mewawancari narasumber bernama Bapak Rian atau Yusma Oktavianto, MPD. Sebelumnya kami dapat tugas dari pengampu dosen kami jurusan ilmu pengetahuan sosial, yaitu dari Ibu Tin Rustini. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak selaku guru di SD Dahniar. Kami di sini akan menanyakan mengenai pembahasan peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai dan sikap, keterampilan intelektual dan personal sosial dalam pendidikan IPS. Pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial itu mempelajari perilaku manusia dalam berkehidupan sosial sehari-hari. Dalam penerapan ilmu IPS dikatakan adanya nilai dan sikap keterampilan. Mulai saja untuk pertanyaan akan ditanyakan oleh Saudari Diana. Untuk Saudari Diana dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya ingin bertanya apa untuk dalam pembelajaran IPS yaitu Mohon maaf, bisa ya. di mute satunya yang delisnya. Hanya ini feedback. Ya, silakan. Diulang lagi ya. Kan dalam nilai-nilai dalam pembelajaran IPS itu ada 5 ya Pak. Nah, salah satunya nilai edukatif. Nilai edukatif itu pembinaan untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Apakah nilai yang edukatif tersebut sudah terimplementasikan dalam pembelajaran siswa di sekolah dasar? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya untuk ini adik-adik ya, mungkin dia panggilnya ya, Delis, Diana dan siapa Galuh ya, atas kesempatannya untuk sharing. Di sini Rian sebagai sudut pandang praktisi ya, Jadi kan jawab tentang bagaimana implementasi pembelajaran IPS tentang nilai edukatifnya. Jadi memang kalau di SD itu penerapannya yaitu dalam segi praktis itu sudah kalau dari ada feedback, kalau dalam proses pembelajarannya sudah terimplementasikan. Jadi ada di kurikulum 2013 itu ada nilai nasionalisme, ada nilai tentang sosial ya. Jadi kalau di sekarang itu adanya profil pelajar Pancasila, walaupun di SD Dahniar belum menerapkan kurikulum 2013, tapi profil pelajar Pancasila sudah mulai diterapkan karena kami adalah sekolah yang akan persiapan menuju kurikulum merdeka. Jadi ada profil pelajar Pancasila, di mana itu adalah tata nilai profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan dari mulai takwa kepada yang maha, berkemerdekaan global dan lain sebagainya. Itu sudah mulai diterapkan dari mulai RPP, kemudian dalam pembelajaran diintegrasikan dalam pembelajaran tematik seperti itu. Jadi tidak secara tertulis pembelajaran khusus, tapi karena IPS adalah pembelajaran yang integral, apalagi di SD itu adalah pembelajaran tematik terpadu metodenya untuk kurikulum 13 itu. Jadi pembelajaran nilai-nilai edukatif itu sudah integral, sudah terpadu dalam pembelajaran.
seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak, izin. Kan tadi itu nilai edukatif ya Pak, sedangkan nilai-nilai dalam pembelajaran IPS itu ada 5 ya, nilai edukatif, praktis, teoritis, filsafat, dan ketuhanan. Nah, contoh implementasi untuk nilai praktis, nilai teoritis, nilai filsafat, dan nilai ketuhanan itu seperti apa Pak? Ya, untuk tadi sudah disebutkan, sekarang itu integral atau terpadu dengan pembelajaran. Jadi dengan adanya program pemerintah sekarang, yaitu profil pelajar Pancasila, sudah terintegrasi sebenarnya ya dengan tadi pertanyaan yang barusan. Jadi tadi kalau nilai ketuhanannya ada di profil nomor 1 ya, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tadi yang kedua itu apa ya tadi? Yaitu nilai tadi apa ya? Nilai praktis ya. Nah, praktis itu ada di poin-poin selanjutnya, maksudnya praktis dalam yang poin kedua itu tentang bagaimana kita seorang pelajar itu bisa bertoleransi dengan yang lain. Seperti di SD Dahniar itu hampir semua kelas itu tidak ada satu agama yang dominan. Jadi ada agamanya berbeda-beda, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, bahkan pernah ada yang Hindu juga. Jadi berkebinekaan globalnya sudah ada. Dan kemudian suku budaya ini banyak sekali. Ya bukan hanya mayoritas, memang mayoritas Sunda, tapi ada Jawa, ada Padang, ada Palembang, ada Batak, bahkan ada dari Maluku dan sebagainya. Jadi di SD Dahniar itu sudah berkebinekaan global. Kemudian nilai tadi praktis yang lain itu di profil Pancasila itu di SD Dahniar sudah digotong royong, sudah dilakukan. Pembelajaran kreatif, kalau kreatif itu secara praktisnya itu nilai praktis dari kelasnya Pak Rian sendiri itu setiap bulan itu ada project. Jadi ada pembelajaran project, ada project seperti bulan tema 1 ada tarian tradisional. Project kedua, tema kedua itu kemarin membuat dari teks prosedur itu ada yang buat makanan, ada buat mainan, itu di praktisnya itu. Kemudian di tema sekarang itu jadi nanti akan wawancara seperti ini anak-anak SD, tapi mewawancari para ahli juga sekarang. Itu jadi nilai praktisnya itu sudah mulai dipraktikan. Kemudian tadi nilai berpikir kritis ya, teoritis ya. Nah, kalau teoritisnya yaitu otomatis nilai teoritisnya dari pembelajaran sudah anak-anak itu setiap hari kita berteori juga ya, ada tentang teori tentang belajar tentang konsep-konsep dasar IPS sudah diterapkan di SD juga, seperti konsep toleransi, konsep tadi keragaman, perilaku sosial, konteks, kemudian tentang kegiatan ekonomi itu sudah ada di nilai teoritis yang ada di pembelajaran. Karena konsep di kultivasi itu walaupun mengurangi teori secara langsung karena terpadu, tapi tetap ada konsepnya terpadu dengan yang 5 ya. Kalau di SD itu PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP itu satu terpadu dalam tematik gitu ya. Kemudian tadi nilai apa ya? Nilai filsafat. Kalau filsafat memang tidak secara langsung kalau di SD ya, tapi sudah dimasukkan seperti etika kan masuk dalam filsafat ya. Etika dalam berperilaku, bagaimana baik buruknya seseorang. Kemudian logika anak sudah dari SD sudah ditanamkan logika, kalau melakukan A maka konsekuensinya B, seperti itu. Tapi cara tidak seperti halnya di kampus ya. Kalau di SD itu adalah praktis karena memang berpikir konkret kalau anak umur SD itu ya.
Seperti itu. Ya, enggak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami ingin menanyakan keterampilan ilmu pengetahuan keterampilan ilmu pengetahuan sosial itu kan ada keterampilan intelektual, keterampilan sosial, berpikir kritis, berkolaborasi, keterampilan akademik, keterampilan bertanya. Nah, apakah keterampilan-keterampilan tersebut sudah tertanam pada siswa SD? Jika belum, keterampilan apa saja yang belum terimplementasi dan apa kendalanya? Oke. Sebenarnya kalau dari secara teoritis, jadi sekarang itu di pembelajaran di SD dari mulai kurikulum 2013 dan sekarang kemarin kurikulum waktu pandemi kurikulum darurat ya. Dan sekarang kurikulum yang menuju ke kurikulum merdeka. Jadi ada dalam apalagi IPS itu sudah disampaikan adanya PACE ya. PACE ada creative thinking and innovation, critical thinking and problem solving, communication and collaborative. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ada 4K ya, kreatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, itu yang berpikir kritis dan masalah, kemudian komunikasi dan kolaborasi. Itu sudah ada dalam kalau dari secara administratif itu guru harus sudah memasukkan dalam RPP dan silabusnya. Gitu. Itu sudah masukkan dalam silabusnya. Tapi dalam implementasinya memang cukup menantang guru gitu ya. Apalagi sekarang di masa pandemi ini anak 2 tahun kemampuannya itu cukup berkurang. Jadi tantangan guru sangat luar biasa sekarang kemampuannya. Salah satunya yaitu keterampilan sosial. Anak guru itu harus menanamkan bagaimana kembali untuk berperilaku sosial karena sudah banyak cenderung autis anak-anak sekarang, banyak main gadget, kemudian mainnya kan kemarin di rumah terus. Itu yang sedang harus kembali ditanamkan kepada murid-murid ya. Kemudian berpikir kritis. Anak-anak kalau berpikir kritis sudah mulai berpikir kritis sebenarnya. Seperti halnya kemarin ada hal yang lucu ketika saya mengatakan nah besok dicukur bagi anak-anak laki-laki yang sudah rambutnya panjang. Ketika itu saya belum dicukur dan anak sudah berpikir kritis, kok bapak masih belum dicukur juga. Nah itu, tapi satu sisi kalau guru dulu lama yang langsung ngambek ya, kalau saya enggak. Jadi itu udah berpikir kritis, berarti anak sudah mikir oh ada ini. Walaupun kata orang tua dulu kan bilangnya melunjak ya, padahal bukan. Sebenarnya itu adalah pikir kritis. Saya mengembangkan juga, jadi ada dialog, kolaborasi, terus sama anak. Bahkan dengan orang tua itu saya suka komunikasi untuk menanamkan itu. Jadi anak, orang tua, guru itu harus kolaborasi. Itu dari itu. Kemudian kalau intelektual tadi sudah disampaikan, keterampilan intelektual itu memang mohon maaf sekarang kemampuan anak itu turun 2 grade sebenarnya di masa pandemi ini. Kemampuan anak kelas 4 itu setara dengan anak kelas 3 bahkan kelas 2. Karena masih ada saya menemukan anak kelas 4 masih belum bisa baca. Anak kelas 4 masih belum bisa tambah kali kalau di matematik ya. Itu keterampilan itu kan basic ya, keterampilan basic literasi dasar. Jadi kalau intelektualnya memang hanya orang-orang tua yang care sekali terhadap perkembangan anaknya itu yang akan bertahan hidup atau bersurvive di masa pandemi ini. Jadi saya sudah sedikit survei kecil-kecilan, memang orang tua yang peduli benar-benar itu yang terlihat intelektualnya masih terjaga seperti itu. Terus tadi ya, jadi yang masih terus sekarang di masa pandemi ini, khusus ini kasuistik ya, kasuistik. Jadi masa pandemi ini intelektual itu anak dan sosial yang masih harus dikembangkan lagi. Kalau kritis itu sudah mulai sebenarnya, makin sering makin ini. Kemudian kolaborasinya juga itu bisa diasah ketika sudah mulai luring lagi. Kalau masih masa daring itu agak susah gitu. Sedangkan kalau
keterampilan yang tadi apa? Bertanya ya. Bertanya sudah mulai bagus. Iya, akademik dan bertanya. Kalau akademik itu tadi sudah sampai akademik dan intelektual itu memang harus dikembangkan lagi karena itu terkendala dengan masa pandemi yang kurang sekali asukan. Jadi anak itu banyak sekali di masa pandemi kemarin itu ya tidak bisa menutup mata, banyak anak yang terlalu dimanjakan. Ada anak yang dibantu orang tuanya, ada yang sampai anak tidak mengerjakan tugas, difotokan kirim aja ke WA, ke Classroom. Kalau saya pakai Classroom gitu. Jadi anak tidak benar-benar mengerjakan gitu ya, dan sedikit muatannya. Sedangkan kalau di sekolah kan muatannya banyak dan banyak yang kaget gitu. Ya, itu. Ada lagi? Untuk pertanyaan selanjutnya akan dimulai saudari Galuh. Suaranya kecil, boleh bisa lebih dekat? Disjungtif, konjungtif, rasional, konkret, dan abstrak. Sedangkan pada anak di usia 7-12 tahun memakai cara berpikir Mohon bisa diulang? Suaranya kecil. Oh ya. Dalam ruang lingkup IPS ada konsep disjungtif, konjungtif, rasional, konkret, dan abstrak. Sedangkan pada anak SD usia 7-12 tahun memakai cara berpikir konkret operasional. Bagaimanakah berpikir konkret yang diajarkan pada anak SD terutama pada SD? Ya. Ini teoritis banget ya. Ayo, boleh tutup dulu mic-nya biar tidak feedback. Ya, saya ingin sedikit jawab. Jadi kalau pembelajaran memang tadi dari psikologi, umur anak 7 sampai 12 tahun ini memang pikir konkret ya, operasional konkret dan menuju ke abstrak ya, tapi masih jauh gitu ya. Jadi dimana anak-anak masih ketika pembelajaran itu harusnya yang kalau kita sebagai guru tidak langsung berteori gitu ya. Kalau di IPS misalnya konsep gunung gitu ya, konsep gunung. Bagusnya itu anak nggak bisa, kalau kita jelasin gunung adalah gitu. Gunung kemarin ya, konsep dataran. Maaf, saya cas dulu laptop saya. Ya bisa. Ya, konsep tadi ya. Misalnya penerapan konsep gunung atau konsep dataran tinggi misalnya. Sekarang kelas 4 itu ada tentang dataran tinggi, dataran rendah atau bentang alam ya. Bagusnya itu anak tidak langsung guru itu mengajarkan pantai adalah atau gunung adalah dataran tinggi yang menonjol langsung. Tapi bagusnya kalau dalam konsep ini, kalau dalam IPS harus ada pengetahuan anak misalnya. Ajak aja ke gunung atau lihat gitu. Kalaupun dia bisa ajak ke gunung, kalau dia sendirinya alhamdulillah sudah ada layar monitor, ada TV smart TV. Jadi kita tinggal buka aja YouTube. Itu gunung, dataran rendah, dataran tinggi, minimal gambarnya dulu. Kemudian sudah gambar, bagusnya kenyataan dulu, kemudian gambar gitu ya. Ada video, kemudian gambar. Barulah kita diambil digeneralisasi, nanti ada konsepnya, oh ini gitu ya, baru kita definisikan. Nah, ini dataran tinggi adalah di atas daratan yang di atas 200 meter di atas permukaan laut. Di mana itu gambarkan gitu ya. Kita gak bisa gambarkan di pantulis gitu. Jadi kalau di IPS varian itu juga seperti itu. Jadi bikinnya kalaupun tidak bisa jajak langsung anak dengan konkret bendanya gitu ya, ya tonton videonya. Kebetulan kalau varian punya channel YouTube juga, jadi anak-anak selain di teori ya juga bikin ada slide-slide yang di YouTube juga gitu ya.
kemudian juga nonton YouTube yang lainnya juga. Jadi biar gambaran anak itu komprehensif gitu ya, berpikirnya luas, tidak sempit hanya di buku saja. Jadi sebagai guru itu harus memberikan pembelajaran yang bukan hanya satu sumber gitu ya. Apalagi IPS adalah pembelajarannya luas ya, luas gitu. Jadi itu dari pikir yang diajarkan oleh saya di SDN Dahniar itu seperti itu. Kalau sepertinya maaf beda pelajaran, matematika misalnya. Kalau matematika itu misalnya kalau pecahan gitu, pecahan itu bawa makanan atau bawa kertas jelas, kemudian potong ini 1, potong bagi 2, ini 2, 1/2, kemudian baru nanti dibuat gambar, kemudian baru diabstrakan dengan angka. Itu yang seperti itu kalau yang pembelajaran di SD yang sudah dilakukan di SDN Dahniar gitu. Ya, seperti itu. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya. Pada kurikulum 13 ada 18 karakter yang harus dimiliki anak SD. Di antaranya rasa ingin tahu, peduli sosial, tanggung jawab, dan sopan santun. Apakah dari 18 karakter tersebut sudah semua terimplementasi? Ya, kalau berbicara tentang implementasi kurikulum 2013 tentang maaf masih di mute. Ya. Ya, kalau bicara tentang implementasi kurikulum 2013, walaupun sudah hampir 10 tahun ya kurikulum ini, tapi implementasi di SD itu masih kurang dari 10 tahun gitu. Nah, ketika sekarang ada perubahan kurikulum baru lagi, memang secara implementasi belum utuh sebenarnya gitu. Belum utuh, maksudnya kurikulum 2013 itu sebenarnya masih relevan gitu ya. Masih relevan karena masih kalau menurut pribadi Parian itu masih relevan, masih bagus gitu ya. Walaupun entah kalau para ahli yang lain memandang perlu perubahan gitu ya. Tapi dari sudut pandangnya saya, jadi 18 karakter ini memang belum bisa diimplementasikan semuanya gitu. Karena kalau semuanya itu memang luar biasa, bagus sekali gitu ya. Kebetulan kalau Parian itu baru 4 tahun di Dahniar, baru mutasi 4 tahun. Sebelumnya itu kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun baru diimplementasi di kurikulum 2013 juga. Jadi kurang lebih 6 tahunan itu di Dahniar. Jadi kalau lihat tadi ada 18 karakter itu memang masih belum semuanya, apalagi di masa pandemi ini ya. Jadi Parian itu baru pindah ke Dahniar 2019, itu baru juga setahun kurang sudah pandemi. Jadi belum mengamati secara utuh implementasi kurikulum 2013. Jadi masih perlu, apalagi SDN Dahniar itu salah satu SD yang terbanyak siswanya di Kecamatan Cangkuang. Jadi Parian sendiri hanya tahunya yang lebih dekatnya di kelasnya sendiri gitu ya, tidak bisa melihat selalu. Jadi kalau yang luar kelasnya itu hanya sekilas saja. Tapi secara globalnya memang anak-anak itu belum, soft skillnya dan hard skillnya belum utuh ya di anak-anak SD itu. Seperti rasa ingin tahu. Kalau rasa ingin tahu itu kalau anak SD pasti banyak. Kalau peduli sosial itu masih harus ditingkatkan lagi, apalagi tadi sudah disampaikan di masa pandemi ini kepedulian sosial itu masih kurang. Anak itu banyaknya di rumah sehingga komunikasi sosialnya, komunikasi dan sosialisasinya masih kurang, harus ditanamkan kembali. Terus tanggung jawab, apalagi tanggung jawab itu seperti piket saja itu masih harus disuruh-suruh gitu ya, belum tertanam, belum membudaya. Lagi kan anak-anak dimanja 2 tahun ini di rumah, dilayani orang tua, sapu-sapu, pel itu orang tua rata-rata ya, atau kakak-kakaknya gitu ya. Sebenarnya anak-anak ininya masih jarang. Ya kalau Parian itu salah satunya kalau menjadi PS itu praktisnya itu suka tugasnya itu. Jadi langsung ada misalnya semester 2 biasanya ada tugas itu nyuci piring, nyuci baju,
sapu-sapu, nanti didokumentasikan di video, dipoto gitu ya. Itu hal seperti hal remeh ya, tapi sebenarnya itu hal yang penting sekali di pembelajaran IPS itu, karena keterampilan sosial itu dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah. Yaitu tadi tanggung jawab, sopan santun juga sebenarnya sekarang sudah mulai berkurang, apalagi anak terlalu banyak dengan media sosial, nonton yang mohon maaf tidak baik ya, karakternya juga berkurang. Nah, tidak seperti dulu ketika misalnya berbicara dengan orang tua juga masih kurang. Jadi itu harus ditanamkan kembali setelah ini masa recovery pandemi ini, yaitu tadi mungkin dari 15 itu tidak bisa semuanya soft skill-nya ada gitu ya dalam diri anak-anak di masa sekarang. Kalau dari konteksnya yang varian ampuh di kelas 4 itu, yang apalagi kelas 4 itu perubahan dari anak-anak kecil banget ke anak-anak peralihan. Kalau serang itu saya pikir masa SD itu lebih cepat sekarang baliknya ya. Kalau dulu zamannya varian tuh SMP baru balik. Kalau sekarang anak kelas 4, 5 sudah ada yang balik. Jadi dari fisik itu berubahnya cepat gitu ya. Berubahnya cepat sehingga memang perilakunya pun akan berubah gitu ya. Konteksnya perubahan. Jadi guru pun harus benar-benar belajar lagi lebih lagi dari psikologi, dari sosialnya. Memang menuntut guru untuk lebih belajar, lebih mengamati siswanya, baik teoritis maupun praktisnya. Itu. Jadi dari Kurtilas ini memang ada banyak yang harus terus diinikan ya, masih perlu diimplementasikan lagi dalam kehidupan sehari-hari di pembelajaran di sekolah gitu. Seperti itu. Ada yang lain lagi? ngobrol aja ya. Ini kayaknya tegang. Sharing-sharingnya. Sama pembelajaran kuliahnya juga. Gimana? Ya, ada tadi feedback gimana? Masih di mute. Oh ya. Ya, gimana? Tadi ada yang kena. Boleh sharing-sharing aja gitu. Oh iya ya. Pengalaman kuliah Bapak. Ya. Ya kalau pengalaman kuliah, jadi memang ini sharing-sharing di luar pertanyaan ya. Kalau saran tipsnya nih, apalagi masih semester 1 ya, semester 1 2. Itu ya, ini Satu Pak. semester 1 ya, baru maba ya. Saya baru nih ya. Tipsnya dari sekarang itu dari semangatnya gitu ya. Semangat itu harus stabil kalau kuliah itu. Jadi kuliah itu bukan masalah pintar dan tidak pintar, tapi masalah semangat gitu. Banyak orang yang pintar ya, pengalaman varian kuliah itu udah berapa kali ya, varian dari D1, D2, S1, S2 udah 4 kali kuliah. Kalau dulu dipotong-potong gitu. Jadi PGSD nya D2 dulu gitu, D2 kemudian S1 dulu. Kalau dulu PGSD itu, kalau sekarang dari 2006 itu sudah masuk S1. Kalau dulu nggak ada PGSD, itu D2 dulu. Jadi salah satu kunci untuk kuliah itu bukan masalah pintar tidaknya gitu ya, tapi semangat, menjaga semangatnya agar tetap stabil sampai beres skripsi. Apalagi nanti kalau sudah mau skripsi itu biasanya puncak-puncaknya jenuh gitu ya, kejenuhan. Walaupun sekarang baru masuk ya, tapi paling kasih tahu tipsnya ya. Kalau kuliah itu pokoknya jaga stabilitas emosi. Tugas, yang penting tugas masuk dulu. Semua tugas itu masuk, jangan perfeksionis gitu ya. Jadi kondisikan dengan kondisi dosen yang nomor 1, yang keduanya dosennya maunya apa gitu. Itu baru nanti, jadi jangan perfeksionis menurut kita. Jadi perfeksionis menurut dosennya, menurut apa. Jadi masuk dulu. Kalau kita perfeksionis, kita harus bagus banget, nanti nggak beres-beres. Justru nanti tugas nggak masuk, nilai nggak ada. Nah, jadi yang penting masuk dulu,
kemudian nanti kalau ada kesalahan nanti perbaiki saja, termasuk nanti seperti di UAS, di UTS UAS itu ya itu. Kemudian ya paling nomor satu sih literasi sekarang. Literasi bacanya itu harus lebih giatkan lagi gitu ya. Karena memang kuncinya kuliah itu beda dengan sekolah waktu SMA ya. Kalau SMA itu kan guru ngasih gitu ya. Kalau sekolah itu kan guru masih dominan gitu ya. Kalau SD itu mungkin 80% sampai 90% guru. Kemudian kalau SMP itu 70%-an. SMA itu 50% ya. 60-50% SMA itu guru dominan. Tapi kalau kuliah itu di bawah 50%. Jadi kita harus nyari sendiri referensi, nyari sendiri. Apalagi sekarang itu setahu varian makin sulit gitu. Kalau dulu S2 itu TOEFL-nya minimal 450. S2 itu TOEFL. Kalau sekarang harus 500. S1 itu kalau nggak salah 400 ya. 400 TOEFL bahasa Inggrisnya. Jadi memang harus lebih giat lagi gitu ya. Dulu S2 itu syarat S2 itu harus punya jurnal internasional nasional. Sekarang jurnal internasional. Kalau S1 berarti nanti kalau mau lulus S1 harus dari skripsinya harus jadikan jurnal nasional minimal. Dan sekarang itu bukanlah banyak buku cetak saja, tapi harus banyak buka-buka jurnal nasional dan internasional. Ini kunci bahasa itu harus dikuasai di sekarang mumpung semester 1. Jadi banyakkan belajar bahasa Inggrisnya. Karena referensi di luar itu lebih banyak daripada referensi dalam negeri. Seperti dulu Parian punya penelitian itu buku mana ya? Ada judulnya ekoliterasi, bisa lihat di Google. Kalau tulis ekoliterasi itu ada namanya Parian, ada bukunya ekoliterasi, literasi dasar yang terlupakan. Itu dari tesisnya Parian. Dulu nyari sumber referensi ekoliterasi itu jarang. Tahun 2016 itu susah. Tapi kalau sekarang sudah banyak. Dapatnya referensinya dari jurnal internasional. Nah, kalau sekarang kalau bahasa itu tidak menjadi kendala juga. Sekarang di Google Doc itu bisa translate juga. Ya, jadi kalau nanti nyari referensi, kalau IPS itu di NCSS kalau nggak salah. Lupa lagi apa ya. Jadi ada satu lembaga di Amerika tentang social studies. Kalau kata kuncinya IPS itu kalau mau lihat di luar negeri itu social studies. Jadi ada social studies, ada social science. Kalau social science itu ilmu sosial. Kalau IPS itu social studies. Udah disampaikan ya sama dosennya ya. Ya udah mulai keluar ya. Namanya udah ngobrol panjang baru keluar. Jadi kalau nanti nyari referensi itu tadi ada tentang konsep-konsep dasar IPS itu. Kalau di UPI sudah banyak sebenarnya, misalnya Prof Sapria dosennya, bukunya pendidikan IPS, itu almarhum Prof Dadang, dosennya Parian juga, itu bukunya banyak tentang IPS. Boleh nanti main-main ke kampus pusat ya, ke UPI di Bumi Siliwangi, itu di perpustakaannya itu boleh, apalagi kampus ini, itu banyak referensinya bisa pinjam juga. Kalau Parian dulu gini caranya, lihat dulu foto covernya, kemudian cari bukunya di luar gitu, atau di fotokopian apa ya, gak ada kan ya gitu, ada. Jadi referensinya gitu banyak referensi itu banyak. Itu di belakang nih buku Parian itu, ini ada buku kuliah juga masih ada disimpan. Masih banyak disimpan. Jadi seperti ini karena masih suka ada yang ngajak ngobrol tentang kampus, juga ada mahasiswa, ada sampai bukunya Parian itu juga di referensi untuk ini. Dan kalau ini bukan promo ya. Bisa ini ada juga tentang konsep dasar IPS, ada di sini juga pendidikan IPS multikultural. Ini mata kuliahnya di S2 sebenarnya. Tapi bisa di sini ada tentang kurikulum 2013 juga ada. Kemudian ini harganya murah, cuma 30.000. Tapi muatannya nih sudah ini karyanya Parian sama Pak Muhammad Amirusi almarhum. Ini dari P4TK IPS.
kolaborasi. Di sini ada tentang sejarahnya IPS, perkembangan IPS di Indonesia, ada pembelajaran IPS, pembelajaran abad 21, ada multikulturalisme, ada pendekatan model. Nanti ada di mata kuliah lanjutan IPS ini, bagi kalau nanti S1-nya ngambil IPS, S1 maaf, S1 langsung ya. Nanti keminatannya dia mengambil IPS, nanti ada mata kuliah tentang pembelajaran IPS. Nanti ya, kalau di lanjutannya ada tentang IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, kalau nggak salah. Kalau di IPS itu ada model-model IPS, pembelajaran IPS, ada tentang budaya demokrasi, itu salah satunya di sini punya ada. Jadi referensi terus banyak. Sarannya kalau semester 1 itu baca bukunya Pak Sapria, Pendidikan IPS Multikultural, penerbitnya Rosda. Kemudian yang varian, ini ada Pendidikan IPS Multikultural, penerbitnya Rama Widya. Kemudian yang Prof Dadang, kemudian ada IPS di SD, Prof Ahmad Susanto. Itu referensi itu bisa banyak di pustakaan juga ada. Itu menjadi referensi awal kalau kuliah. Kalau kalian memang S1-nya sama S2-nya itu keminatannya IPS, jadi senang juga kalau ngobrol kayak gini. Kalau tekstual kayak tadi itu memang harus baca-baca lagi. Kalau pengen ngobrol seperti ini tentang IPS, insya Allah boleh nanti nanya-nanya lagi setelah ini juga wawancara ini tentang bagaimana konsep-konsep dasar IPS dalam penerapannya di SD. Pun referensinya bagusnya di NCSS juga ada. Kalau di luar negeri jurnalnya namanya jurnalnya Sage Publisher. Kemudian ada jurnal ERIC, ERIC, itu kumpulan jurnal internasional. Di sana kalau kita nyari kata kunci sana banyak. Nanti kalau seperti itu, nanti kalau di copy pindahin ke Google Doc, nanti di Google Doc ada translate langsung, itu translate-nya lebih bagus. Jadi kita sebenarnya mudah sekarang. Kuliah sekarang itu mudah daripada kuliah dulu. Dulu itu susah. Ngetik aja pakainya Window jadul ya. Sekarang Windows-nya udah Windows berapa? 11 ya sekarang. Itu udah ada Google Doc, ada apalagi kalau yang pakai Chromebook itu mudah sekali ya. Banyak kemudahan, Google itu mudah, banyak aplikasinya. Itu yang bisa memudahkan untuk kuliah. Trik-trik untuk translate untuk nyari referensi itu lebih mudah lagi. Asal kalau sekarang itu kuliah asal maunya, asal mau sekarang. Jadi yang gagal kuliah itu sebenarnya kuncinya satu, nggak mau. Misalnya itu, nggak mau belajar. Kalau mau belajar pasti sukses. Kalau varian itu alhamdulillah dari D2, S1, S2 itu naik terus IPK-nya. D2 itu 3,23, S1 itu 3,4 berapa? 46, 48 nih saya lupa lagi. S2 itu 3,8 nggak salah. 8. Jadi naik terus. Jadi alhamdulillah. Walaupun belum cum laude, kalau S2 itu cum laude-nya susah. Apalagi di UPI. UPI itu luar biasa. Susah masuknya, susah keluarnya sekarang. Dan mirip ITB sekarang itu gitu. UPI satu kampus yang standar internasional sekarang. Ya, selamat belajar, selamat masuk di UPI. Mau kampus manapun sama saja sekarang, dosennya itu saja, dosennya standarnya yang sama gitu ya. Karena seperti kalau direktur kampusnya masih Pak Heri, Pak Prof Heri. Bukan ya. Kalau di Cibiru direktur Cibiru. Direkturnya nggak kurang tahu. Oh, kurang tahu. Ini PR nih. Cari ya. Kalau masih Prof Heri itu dosennya Varian. Dosen kurikulum itu. Prof Heri itu. Kalau nggak salah masih Prof Heri. Kalau nggak salah. Terakhir kemarin yang tahu Varian itu Prof Heri. Asep Heri namanya. Kalau itu nanti kalau ketemu salam. Udah dosen kurikulum di S2. Ya, itu ada lagi? Kita cukup? Masih ada? Udah
cukup paling pertanyaannya Oh, iya. segitu aja. Ya, terima kasih. Varian, terima kasih. Ya, Terima kasih ya Pak. Ya, Maaf sama-sama. nanya jelek Bapak, maaf ini nggak apa-apa. udah mengganggu waktu malamnya. Makasih udah jadi narasumber, makasih juga udah motivasi tadi ngobrol-ngobrol, sharing gitu ya Pak. Ya, Sebelumnya mau minta dokumentasi dulu ya Pak, boleh. buat nanti di laporannya. Ya, boleh. Saya akan di screenshot. Iya. 1, 2, 3. Oke.